Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait akuntansi manajemen pada bab transfer pricing. Next. Sebelum memulai kegiatan presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri dari terlebih dahulu. Nama anggota dari kelompok 2 itu yang pertama ada Martina Yani dengan NIM 1161, Andik Muhammad Faiz dengan NIM 1162, ada Imade Danusa Putra dengan NIM 1163, Anandita Budi Permana dengan NIM 1164, dan saya sendiri, Pawitri Saraswati dengan NIM 1165. Next. Adapun 7 pokok bahasan pada bab kali ini. Yang pertama, ada latar belakang harga transfer, definisi harga transfer, tujuan harga transfer, karakteristik harga transfer, metode penentuan harga transfer, administrasi harga transfer, dan harga transfer divisi terintegrasi. Next. Langsung saja, materi yang pertama yaitu terkait latar belakang harga transfer dan definisi harga transfer akan dijelaskan oleh rekan saya, Andik Muhammad Faiz. Untuk Andik, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan materi pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang harga transfer, mana bahwa akuntansi manajemen itu merupakan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Kemudian peluasan pusat mendorong berkembangnya perusahaan, semakin berkembang suatu perusahaan tersebut. Kemudian juga semakin kompleks lingkungan bisnis manajemen. Dengan semakin kompleksnya lingkungan industri, manajemen menghadapi ketidakpastian sehingga resiko bisnis menjadi meningkat. Kemudian bersamaan dengan itu, aktivitas operasi perusahaan semakin beraneka ragam, di mana kegiatan produksi biasanya sudah merupakan suatu kegiatan produksi yang berkesinambungan, mulai dari bahan mentah sampai barang jadi. Kemudian kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa membuat setiap perusahaan berusaha untuk dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen dan harga yang relatif terjangkau, namun tetap memperhatikan biaya-biaya yang diperlukan dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Kemudian salah satu informasi keuangan dalam akuntansi manajemen yaitu harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Harga transfer mengukur nilai produk, yakni barang atau jasa, yang kemudian diserahkan oleh pusat laba kepada pusat pertanggungjawaban lainnya dalam perusahaan. Kemudian transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antar intermediate produk yang merupakan barang-barang dan jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Next.
Baik, kemudian untuk selanjutnya yaitu definisi harga transfer. Baik, definisi harga transfer atau Gunadi dalam studi 2011 menyatakan bahwa transfer pricing adalah penentuan harga atas penyerahan barang, imbalan atas penyerahan atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian juga transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Kemudian transfer pricing dapat terjadi dalam satu perusahaan atau antar perusahaan yang terkait dalam hubungan istimewa atau Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2013. Kemudian yang kedua yaitu harga transfer. Harga transfer dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, antar jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antar dua pusat laba atau lebih. Untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi, maka dalam pembahasan ini digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit jika dalam suatu perusahaan terdapat dua atau lebih divisi yang saling membeli atau menjual, maka perlu dibuat dua macam keputusan, yang itu keputusan pemilihan sumber, kemudian yang kedua keputusan besarnya harga transfer tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik Andi, terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan harga transfer dan karakteristik harga transfer yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Putu Martina Yani. Untuk Martina, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan harga transfer. Tujuan harga transfer itu ada 4. Yang pertama itu menyajikan informasi yang relevan. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal goals. 3, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. 4, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama itu ada evaluasi prestasi divisi secara akurat. Artinya, tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua itu ada keselarasan tujuan. Berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Yang ketiga itu ada tetap terjaganya otonomi divisi. Artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Next.
Baik, selanjutnya itu ada karakteristik harga transfer. Karakteristik harga transfer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masalah harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba. Dan yang ketiga, harga transfer merupakan alat mempertegas diversifikasi. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Martina atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya yaitu terkait metode penetapan harga transfer dan administrasi harga transfer yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anandita Budi Permana. Untuk Anan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan terkait metode. Di sini yang pertama ada metode harga pasar, di mana dalam metode harga pasar harga transfer barang atau jasa antar pusat laba dan utang berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Nah, dari metode harga pasar ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama tidak semua produk yang ditransfer memiliki harga pasar. Yang kedua, harga pasar sering berubah sehingga harga transfer harus diubah. Yang ketiga, sering terdapat beberapa macam harga pasar untuk produk yang sama. Yang keempat, penghematan biaya dalam bentuk biaya yang dapat dihindari hanya dinikmati oleh divisi pembeli. Terus yang kedua ada metode biaya ditambah laba. Jika harga transfer hanya didasarkan pada biaya, maka harga transfer tidak dapat digunakan menilai prestasi laba manajer divisi dan tidak dapat memotivasi manajer divisi penjual untuk mentransfer produknya pada divisi pembeli. Next. Baik, saya lanjut yang selanjutnya yaitu ada administrasi harga transfer. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode negosiasi dan metode arbitrasi. Di mana yang pertama metode negosiasi harga transfer negosiasi atau perundingan antara alasan memakai metode ini yaitu yang pertama ada negosiasi yang menunjukkan kepercayaan manajer kantor pusat pada manajer divisi. Yang kedua, harga negosiasi dapat mencerminkan prestasi laba divisi. Dan yang ketiga, jika manajer divisi mengetahui informasi daya dan harga pasar, maka dapat dipercayai negosiasi yang rasional. Terus yang kedua ada metode arbitrasi, di mana metode ini digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga transfer. Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk
mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ana atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang harga transfer divisi terintegrasi dan akan dijelaskan juga beberapa metode penentuan harga transfer itu sendiri yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Imadi Danu Saputra. Untuk Danu dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi harga transfer divisi terintegrasi, di mana harga transfer divisi terintegrasi ini pada divisi terintegrasi laba bukan merupakan prestasi manajer divisi, karena pendapatan divisi penjual sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran produk akhir divisi pembeli. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dapat dipilih salah satu dari kedua macam alternatif yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada alternatif divisi penjual diperlakukan sebagai pusat biaya. Nah, alternatif ini dipilih karena dengan alasan bahwa manajer divisi penjual hanya dapat mengendalikan masukan atau biaya divisinya sehingga cocok diperlakukan sebagai pusat biaya. Yang kedua itu adalah divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba. Jika alternatif ini dipilih maka timbul masalah dalam menentukan harga transfer. Dalam hal ini dapat dipilih salah satu dari beberapa metode penentuan harga transfer berdasarkan materi divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba ini, yaitu yang pertama ada berdasarkan negosiasi antar divisi. Nah, jika divisi penjual sebagai captive supplier, negosiasi antar divisi penjual dengan divisi pembeli bertujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai harga jual produk akhir yang dihasilkan. Yang kedua adalah berdasarkan metode dus langkah atau metode beban tetap bulanan. Pada metode ini, divisi pembeli dibebani dengan harga transfer sebesar untuk setiap unit produk yang ditransfer pada divisi penjual. Dan kedua adalah secara periodik. Nah, secara periodik ini dimaksudkan biasanya dilakukan bulanan. Divisi pembeli dibebani biaya tetap ditambah return atas investasi yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas oleh divisi penjual untuk divisi pembeli. Yang ketiga adalah berdasarkan metode pembagian laba. Untuk berdasarkan metode pembagian laba ini dimaksudkan adalah contribution margin atau CM yang diperoleh dari penjualan produk dibagikan kepada divisi penjual dan divisi pembeli. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, produk yang ditransfer itu dibebani biaya produk variabel standar di divisi penjual. Yang kedua adalah setelah produk akhir dijual, dihitung besarnya kontribusi margin, selanjutnya dibagikan kepada divisi penjual dan divisi pembeli. Yang terakhir adalah berdasarkan metode dua peringkat harga. Nah, dua peringkat harga ini dimaksudkan adalah digunakan untuk divisi penjual yang menjual semua produknya pada divisi pembeli, namun harga pasar produk yang ditransfer tersebut dapat diketahui. Nah, pada metode ini, produk dari divisi penjual ke divisi pembeli itu diatur sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendapatan divisi penjual diakui sebesar harga jual produk. Yang kedua itu, divisi pembeli dibebani harga transfer sebesar biaya variabel standar atau dapat pula menggunakan biaya penuh standar dari divisi penjual. Dan yang terakhir adalah selisih yang terjadi antara penetapan divisi penjual dan harga transfer dari divisi pembeli dibebankan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat disusun laporan keuangan konsolidasian. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai materi harga transfer divisi terintegrasi.
Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan jalannya presentasi. Kami tutup dengan Parana Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.